Shalom, selamat pagi. Ya, sudah makan? Oh belum ya. Nanti ada kue. Sudah disediakan kue Bapak Ibu ya. Pop mie-nya ada Pak. Air hangat juga ada Bapak Ibu kalau mau nyeduh pop mie ya. Ya pertama-tama kita boleh kasih tepuk tangan buat Yes Kids tadi yang tampil dengan luar biasa ya. Yang jogetnya luar biasa, menari buat Tuhan ya. Saya juga menyapa buat Bapak Ibu, saya percaya hari ini ada yang baru pertama kali hadir. Selamat datang dan bila mana Bapak Ibu saudara belum ada gereja di mana Bapak Ibu berjemaat, saudara boleh datang ke tempat ini, boleh berjemaat di tempat ini dan boleh beribadah, berakar dan bertumbuh, berbuah di tempat ini. Puji nama Tuhan. Ya, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu saudara boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo yo. Ya. Dari atas tuh kelihatan Bapak Ibu ya, yang angop-angop, tidur ya, yang ngiler-ngiler ya. Saya percaya di sini nggak ada Bapak Ibu. Saya cerita yang di Malang ya. Kalau di Malang saya cerita yang di Blitar. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu satu sukacita kita hari ini bisa merayakan kebangkitan Tuhan kita. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kubur itu selalu berbicara tentang kematian. Bapak Ibu saudara saya mau cerita. Karena hari ini saya juga pelayanan di pelepasan dan pengusiran, jadi exorcism, deliverance ya, bagaimana orang terikat dengan kuasa gelap, bagaimana melepaskan, membersihkan rumah ya. Nah, kemarin saya melayani pelayanan duka. Saya melayani pelayanan duka dan saya datang ke kuburan khusus orang Kristen Bapak Ibu. Nah, kita nggak mau bicara soal ini ya, serem tidaknya bukan Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika saya datang, saya masuk ke kuburan orang Kristen, saya merasa begini Bapak Ibu, ada rasa damai. Kenapa? Bukan rasa takut, bukan rasa mencekam. Kenapa ada rasa damai? Karena saya yakin orang yang mati di dalam Yesus Kristus maka sorga kekal jadi miliknya. Yang percaya katakan amin. Saya datang itu saya melihat ada nama-nama di situ. Bahkan saya melihat sejarah. Karena ada seorang pendeta yang dia lahir tahun 1920 dan meninggal 1970. Berarti itu 50 tahun yang lalu, ya kan? Tetapi saya merasa ketika saya datang di situ, saya rasa ada damai. Kenapa? Ya karena itu tadi. Orang yang percaya Yesus, maka sorga dan hidup kekal akan dia peroleh. Katakan amin. Nah ini menjadi satu alasan kenapa kita jadi orang Kristen. Kenapa kita jadi orang percaya. Bapak Ibu saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu semua percaya kalau nanti mati ada kehidupan selanjutnya? Betul, amin? Ya, pilihannya cuma dua. Sorga dan neraka. Bapak Ibu mau ke sorga atau mau ke neraka? Ke sorga. Loh, ya, ke sorga. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya, caranya ke sorga gimana? Oh, berbuat baik Pak. Melakukan kebaikan, begitu? Enggak. Firman Tuhan dengan nyatakan jelas, cara masuk surga adalah percaya Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus? Amin? Ya. Sehingga kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, kalau kita mati gak usah khawatir mau kemana, pasti ke surga. Dan tetapi selagi kita semua masih hidup di sini, Bapak Ibu masih hidup, betul? Tolong dicek kepalanya gak ada yang ketinggalan. Dicek kakinya gak ada yang ketinggalan. Tolong lihat di sebelahnya kakinya ada apa tidak. Kalau sampai tidak ada kakinya langsung kita doakan tengking dalam nama Yesus. Karena berarti ada setan yang datang, betul ya. Nah berarti kalau kita percaya Yesus, surga milik kita itu kepastian Bapak Ibu. Kenapa? Karena hanya Yesus yang dia mati tapi dia bangkit. Dan bukan hanya bangkit tapi dia naik ke surga. Hanya Yesus. Yang lain bilang carilah jalan. Yang lain mati tapi tidak bangkit. Yesus mati bangkit dan Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah pagi hari saya mau kembali membangun iman Bapak Ibu Saudara untuk kembali percaya bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Gak ada yang lain. Nah jadi kepastian keselamatan hanya di dalam Yesus. Nah sekarang pertanyaan loh Pak, terus perbuatan baik itu apa Pak? Perbuatan baik adalah buah dan respon dari saudara percaya Yesus itu. Jadi bagaimana orang bisa lihat kalau saudara percaya Yesus? Ya saudara melakukan kebaikan. Bukan saudara berbuat baik supaya masuk surga. Kalau saudara berbuat baik untuk masuk surga, berarti percuma Tuhan Yesus mati di kayu salib. Karena saudara berbuat baik, ngasih orang uang, ngasih orang makan. Terus saudara masuk surga, berarti percuma Tuhan Yesus disalib.
Tetapi karena Tuhan Yesus disalib dan saudara percaya Yesus dan kita beroleh surga, maka karena kita sudah pasti beroleh surga, maka kita mau nolong sesama kita. Yang susah kita tolong, yang sedih kita bantu dia. Itu Bapak Ibu, jangan dibalik ya. Jadi jangan dibalik kita punya pemikiran, oh saya berbuat baik, saya ibadah supaya saya masuk surga. Kebalik. Saudara dan saya ketika kita percaya Yesus, maka kita beroleh surga, maka ibadah, perbuatan baik adalah buah dari percaya Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara menolong orang gak selalu bicara uang loh ya, gak selalu bicara materi. Tapi saudara memperkatakan kata-kata yang positif itu sudah menolong, sudah menguatkan orang. Ada orang lagi misalnya ngalamin kebangkrutan. Saudara jangan langsung, kue dosa opo lah. Belum tentu orang bangkrut karena dosa, gak semua karena dosa. Bisa karena memang ada salah perhitungan keuangan, bisa memang ada salah dalam masalah, dalam pekerjaan. Tapi enggak semua karena dosa. Saudara kalau ingat masa-masa COVID, masa-masa pandemi, orang yang kena COVID langsung apa? Asap ya, dosanya apa kamu loh? Virus itu menyerang semua orang, enggak lihat dosa, enggak dosa Bapak Ibu. Tetapi pada saat itu, apa yang kita bisa tolong orang? Ada satu jemaat di Malang, kasihan sekali Bapak Ibu, kena COVID ya. Sama kampungnya disuruh keluar, pergi, diusir seperti kayak kesannya itu kayak hina gitu loh Bapak Ibu. Padahal kan bisa ditolong, mungkin diantar ke rumah sakit, didoakan, ditolong. Nah itu adalah tanda bahwa kita mau menolong orang karena kita percaya Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah hari ini kubur kosong itu bicara apa sih Bapak Ibu? Bicara kematian, bicara maut. Yesus telah bangkit dari maut, telah bangkit dari kematian. Supaya kita orang percaya, kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, kalau kita di darat naik bis, kalau di kapal naik, kebalik, kalau di laut naik, masa di kapal naik laut ya, kalau di laut naik kapal, kalau di pesawat, kalau di udara naik pesawat. Ini saya ngecek takutnya udah pada tidur ini ya. Nah, ketika saudara naik bis dari Blitar mau ke kota lain, naik kapal dari Surabaya, dari ya deket-deketnya pantai itu ya kan. Terus saudara naik kapal ke pulau yang lain, saudara naik pesawat dari katakanlah sekarang sudah ada pesawat, ada bandara di Doho ya, di Kediri, terdekat dengan Blitar, naik pesawat ke Jakarta. Saudara kenal pilotnya enggak? Kalau naik pesawat. Kalau kapal, nakoda. Kalau bis, supir. Kalau kereta, masinis. Wah dapat 100 semuanya, kasih tepuk tangan buat semuanya. Ini langsung pelajaran ilmu pengetahuan umum ya. Pertanyaannya, kalau saudara naik kendaraan-kendaraan itu, saudara kenal sama pilotnya enggak? Saudara kenal sama nakodanya enggak? Saudara kenal sama supirnya enggak? Saudara kenal sama masinisnya enggak? Kenapa saudara enggak takut dan saudara percaya bisa sampai tepat padahal itu manusia? Nah sekarang kalau kita tahu ada Tuhan Yesus yang dia tahu sorga, yang dia di sorga, yang dia pastikan tepat di sorga, kenapa kita gak percaya Tuhan Yesus? Harusnya hari ini menjadi satu kekuatan bahwa Yesus saja yang bisa bawa ke sorga. Yang percaya katakan amin. Ya, satu sukacita. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, ya kan? Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara kalau Yesus gak hidup, kalau Yesus mati, kalau Yesus kalah, maka sia-sialah semua. Tapi dia menang, dia bangkit, nanti 40 hari dia naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, karena ada kepastian kemenangan bagi orang percaya. Dan yang percaya kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita lebih dalam lagi. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Allah itu Esa. Kata Allah menggunakan JHVH, tadi kita nyanyi Jehovah ya. Dalam bahasa Ibrani itu tidak ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf hidup, A, I, U, E, O. Jadi semua banyak menggunakan huruf mati. Ya. Nah JHVH, YHVH itu dalam bahasa aslinya adalah Yod, He, Ha, Fa, He. Itu artinya apa? Artinya lihatlah tangan yang terpaku. Jadi sejak perjanjian lama sudah dipersiapkan bahwa akan datang Mesias yang tangannya akan terpaku dan siapakah dia?
Siapa yang tangannya terpaku? Yang tangan terpaku boleh angkat tangan? Oh, enggak ada ya. Yang tangannya terpaku siapa? Yesus. Jadi dengan jelas dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dijelaskan bahwa Yesus akan datang menjadi juru selamat dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu lagu berkata ya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, ketika lagu ini dinyanyikan, ada penyanyi yang nyanyi lagu ini, ternyata sebelahnya ini adalah penyanyi sekuler. Nah, ini jadi masalah nih, karena waktu nyanyi, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali, yang sebelah usil dijawab, mungkin lusa atau di lain hari. Nah ini, kalau Yesus datang lusa berarti sudah selesai dunia ya kan. Nah itu ya, iseng ya. Ya kita percaya bahwa dia akan kembali. Dan kita percaya ketika dia kembali, kita akan dijemputnya dan surga menjadi milik kita. Yang percaya katakan amin. Hari ini saya mau menyampaikan tentang satu kepastian bahwa di dalam Yesus surga kita miliki. Nah, selain surga kita miliki, kita mau bicara bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia. Katakan setia. Kalau Tuhan setia, maka kita juga mau belajar setia. Setia dalam banyak hal. Setia mengasihi sesama kita. Setia untuk apa? Mengampuni sesama kita. Setia untuk apa? Setia beribadah. Saudara, hari Minggu datang, hari Kamis kalau saudara mau lebih lagi ada doa malam, paginya ada doa pagi. Juga ada menara doa, ada gerakan kaki dian. Saudara, saya bangga jadi orang pengikut Kristus. Saya lebih senang disebut Kristen ya, atau Kristiani daripada Nasrani. Kenapa? Karena ada dua alasan. Yang pertama, Nasrani itu disebut karena Yesus orang Nazaret, Nazrani. Yang kedua, pada masa lampau itu ada aliran Kristen dari Najran, dan itu sesat Bapak Ibu, kalau saya sebut bidat. Jadi Najrani, Nasrani. Saya sekarang kalau di tempat publik, ketika saya berjumpa dengan sahabat, dengan saudara yang lain, saya selalu menyebut diri saya Kristiani, bukan Nasrani. Kenapa? Karena ada kata Kristus di dalamnya. Bukan Nasrani, tapi Kristiani. Saudara tahu bahwa hari ini Pasca kebangkitannya bukan lagi nama yang lama, bukan nama yang lain, tapi disebutnya kebangkitan Yesus Kristus. Pemerintah mengetahui ini, karena memang itu dua pribadi yang berbeda. Kemarin kematian Yesus Kristus, bukan nama yang lama, saya gak akan nyebut, karena nanti kalau saya dinyebut dipotong, ini live streaming soalnya. Nama yang lama, saudara pasti ngerti maksud saya, betul? Sehingga diganti wafatnya Yesus, bangkitnya Yesus Kristus. Karena memang nama Yesus nama yang berkuasa. Di dalam Alkitab juga dicatat bahwa beri nama dia Yesus, bukan nama yang lain. Sebab itu kita bersyukur kita punya Bapak Presiden, punya negara yang mengasihi kita, dan itu dirubah. Dan mulai tahun ini dan seterusnya sudah bukan lagi disebut nama yang lama, tetapi nama Yesus Kristus. Oh, dan saya percaya ketika nama Yesus disampaikan, nama itu nama yang dahsyat, maka akan banyak orang yang mengenal Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang diajarkan ya, dan menurut saya nomor 3 ini yang saya paling suka. Nomor 1, dunia kalau mengajarkan baik dibalas baik, jahat dibalas jahat, itu dunia. Tapi kalau nomor 2 yang ngajar setan, baik dibalas jahat, jahat dibalas lebih jahat. Tapi cuma nomor 3 yang Yesus ajarkan, jahat dibalas baik. Oh saudara, itu enggak mudah. Saya pun terus belajar. Saya boleh saksikan kepada saudara, banyak orang di depan muka saya bisa caci maki, bahkan misoi saya Bapak Ibu Saudara. Mengumpat. Tapi apakah kita menjadi dendam? Tidak. Karena Yesus ngajarkan, apakah Yesus ngajarkan kalau ada orang yang mau maki engkau, dendamlah? Enggak, mengajarkan begitu? Enggak. Yang Yesus ajarkan apa? Kasihilah dan berdoalah bagi yang iya. Bisa Bapak Ibu? Yakin. Jangan ngomong bisa dulu. Kadang-kadang kita ini bisa, amin gitu ya, asal amin. Ya, tapi saya percaya bisa, amin. Iya, dikit-dikit amin ya. Percaya Yesus? Masuk surga? Masuk neraka? Loh, waduh. Ya, kadang-kadang kita aman, amin, 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 amin gitu ya.
Hati-hati pas dikocek dikit. Nah, itu ya. Nah, jadi kita sama-sama belajar. Nah, kita melihat dari Lukas 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Saya mau bicara tentang kesetiaan membawa kemenangan, saudara. Jadi kalau saudara setia, saudara baik, saudara mengikut Yesus, maka saudara akan terima upah daripada Tuhan Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan, berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, ayat yang kedua ini menjadi penting. Ayat yang kedua. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yaitu Maria yang disebut, saudara pernah dengar nama Maria Magdalena? Nah, Maria Magdalena itu bukan perempuan yang berzina, bukan perempuan yang tidak baik loh ya. Banyak pendeta, seperti Maria Magdalena yang berzina. Salah, suruh baca Alkitab lagi. Maria Magdalena adalah perempuan yang dirasuk 7 roh jahat. Sedangkan wanita yang berzina yang ketemu Yesus itu orang lain, perempuan lain, bukan Maria Magdalena. Nah, ini pentingnya kita belajar baca Alkitab. Kadang-kadang kan pendeta kan berapi-api, saudara ngerti Maria Magdalena. Yang ketika itu mau dilempar batu, yang berzina, yang Yesus ampuni. Wah, suruh baca Alkitab lagi itu. Karena Maria Magdalena bukan perempuan itu. Maria Magdalena yang adalah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara, artinya 7 roh jahat itu berarti roh jahatnya itu sempurna jahatnya. Tapi sekali lagi, siapa yang bisa patahkan roh jahat? Nama Yesus. Ayat yang ketiga. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Ternyata nama Susana sudah ada sejak Alkitab ya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi banyak perempuan-perempuan wanita pada situ yang karir atau bisnis atau pengusaha. Tapi yang tidak korupsi ya, jadi yang betul-betul yang jujur. Nah, dan mereka setelah mereka dilepaskan dari roh jahat, mereka mengikut Yesus dalam pelayanan. Mereka mendukung dalam dana, misalnya konsumsi, mungkin penginapan, mungkin transportasi. Ya pada saat itu nggak ada motor Bapak Ibu Saudara, yang ada apa? Kedelai. Apa? Keledai. Ini ngecek aja takutnya tidur ya. Keledai. Sama kuda ya. Nah jadi pada saat itu dan unta ya, gitu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kendaraannya pada saat itu adalah binatang-binatang, karena nggak ada kendaraan bermotor, betul? Nah mereka-mereka ini yang menyediakan. Nah tadi saudara saya mau kasih di Maria Magdalena, ingat-ingat ya, Maria Magdalena. Nah sekarang kita buka ayat kesukaan kita semua, ayat akhir. Matius 28 ayat 1 sampai yang 10. Lihat ya, setelah hari Sabat lewat, Sabat itu hari Sabtu Bapak Ibu ya. Nah hari Sabat itu hari Sabtu. Menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Sebelum lanjut Bapak Ibu Saudara, nama Maria itu banyak. Ibu Yesus namanya Maria. Lalu saudara ada namanya Maria istri Kleopas dan juga ada Maria Magdalena. Jadi ada banyak nama Maria. Ya pada saat itu nama Yohanes juga banyak, nama Simon juga banyak. Itu nama-nama yang umum. Nama itu kan juga menunjukkan identitas, betul? Misalnya kalau namanya Paijo, nah kita tahu berarti dari Jawa. Namanya Sugeng, dari Jawa. Kalau misalnya namanya Cristiano Ronaldo, Eropa. Lionel Messi, Eropa. Nah, terus misalnya siapa lagi? David Beckham, Inggris. Terus contoh namanya Dimas, pasti Indonesia. Adi, ya kan? Budi, terus apa lagi? Bambang, nah ya kan, nah itu udah pasti kalau misalnya Cristiano Bambang gitu kan campuran, betul ya. Nah sekarang kan orang tua suka nyampur-nyampur anaknya namanya dicampur-campur, betul? Wow keren, Lionel Messi keren kan, ditambahi Lionel Messi Kurniawan, nah itu kan, Lionel Messi Setiawan, selamat ya. Lucu ya kalau dicampur gitu kan lucu ya, misalnya Selamat Beckham gitu kan. Maksud. Nah nama itu menentukan identitas, betul nggak? Nah kalau nama saya kan nama Alkitab, jadi langsung biar kalau Alkitab kan universal, betul ya? Kalau Yoel, Markus, Matius, Yosua, ya, terus apa lagi Maria, ya. Nah itu kan nama-nama yang Alkitab jadi nggak tahu daerahnya. Tapi kan kalau
kalau nama-nama yang tadi saya sebut kan langsung ketahuan ya. Misalnya dia tadi itu, misalnya seperti Budi, Bambang ya. Nah, jadi langsung tahu kalau oh ini berarti daerah Indonesia. Ada misalnya kalau perempuan kan kalau laki Paijo, betul ya. Kalau perempuan apa? Painem gitu. Ya semua nama indah ya kan. Saya percaya orang tua ngasih nama anak itu juga doa, betul nggak? Nama adalah doa, makanya kalau ngasih nama anak jangan yang nama-nama yang, saya kan makanya selalu nama itu kan selalu bagus, betul ya. Ada yang namanya misalnya siapa, Berlian, Mutiara, lah itu bagus. Oh jadi dikasih nama Pager Genteng gitu kan sana ya. Gak lucu Genteng Kurniawan ya kan, jangan ya Bapak Ibu. Saya tuh punya teman ya namanya, saya sebut Stefa Yuiku ya. Saya pikir ini dari Jepang ya, kan Yuiku betul ya. Ternyata karena divariasi ya. Papanya namanya mamanya namanya Wiwit, papanya namanya Koto ya. Jadi Yuwiko juniornya Wiwit dan Koto lah itu ya. Jadi disingkat-singkat ya. Nah, nama Maria kembali ke Maria Magdalena. Namanya adalah Maria, Magdalena adalah nama kotanya karena dia dari Magdala, kota Magdala. Jadi Maria Magdalena. Nah, saudara bisa lihat lagi di situ, dia datang Bapak Ibu di kuburan Yesus. Ayat yang kedua. Pertanyaannya murid-murid kemana? Ya. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih, bagaikan salju. Ayat yang keempat. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ya, ayat kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayat yang keenam, ia tidak ada di sini sebab ia telah, mari sama-sama kita baca, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya, karena Yesus berkata bahwa dia akan bangkit. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Jadi mereka masuk ke kuburan Yesus, ayat yang ketujuh, mereka melihat. Dan segeralah mereka pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ayat yang ke-9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Maria Magdalena, dia setia. Orang kalau berjumpa dengan Yesus, dia akan setia. Nah pertanyaan kepada kita, saudara datang ke gereja, apakah saudara sudah berjumpa dengan Yesus? Kalau saudara tidak berjumpa dengan Yesus, maka tidak bisa menjadi setia. Karena apa? Saudara jangan mengandalkan manusia-manusia yang ada di gereja. Loh saya terus terang, banyak orang kecewa dengan manusia-manusia yang ada di dalam gereja. Tapi kalau saudara berjumpa dengan Yesus, saudara akan dapat damai sejahtera, kelegaan dan kekuatan. Bapak Ibu Saudara, saya ingatkan, manusia itu pasti bikin kecewa. Jangan pernah andalkan manusia. Sehebat apapun manusia itu, tetap bisa bikin kecewa. Jangan saudara. Saya tahu nggak mudah tapi bisa saudara. Apalagi pinjam dulu 100 gitu ya. Sudah minjem 100 10 kali nggak dibalikin lagi ya. Kadang-kadang kan ini kan bicara tentang utang piutang. Hati-hati saudara. Kalau pas ngutang seperti malaikat, tolonglah aku. Kita akan bersaudara dalam Kristus Yesus. Pasti ditagih, lebih iblis dari iblis. Nah ini saudara. Jadi hari ini jangan andalkan manusia. Kalau saudara andalkan manusia, kecewa saudara. Jangan. Saya bertemu dengan seseorang yang dia mengalami satu kejatuhan. Hartanya miliaran Bapak Ibu. Dia mengalami kejatuhan sampai ya tersisa hanya berapa bagian. Dia bilang, Pak saya jadi ngerti Pak. Sebanyak-banyak uangnya saya tetap gak bisa nolong Pak. Cuman Yesus yang bisa nolong saya. Betul kita butuh uang untuk hidup, tapi kita tidak hidup untuk uang Bapak Ibu Saudara. Saudara perlu uang untuk makan, saudara perlu uang untuk operasional, betul. Tapi uang bukan segala-galanya Bapak Ibu Saudara. Yesuslah segala-galanya dalam hidup. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, saya jelaskan sedikit. Jadi ada beberapa pertanyaan, kenapa Yesus bangkit pada hari yang ketiga? Kenapa juga
Itu ada alasannya Bapak Ibu, tidak sembarangan Yesus bangkit hari yang ketiga. Jadi Yesus disalib, saudara tahu Yesus disalib jam berapa? Jam 3, kalau menurut saya kurang tepat jam 3. Jam 2.45 Bapak Ibu. Loh kenapa? Karena Tuhan Yesus disalibnya gimana? Begini, betul ya? Kalau jam 3 gimana? Bercanda, nanti diseriusin lagi ya. Kan kalau jam 3 kan gini kan. Tapi kalau jam 2.45? ya jam 3, ya di Alkitab dicatat jam 3 sore dia disalib ya. Bapak Ibu Saudara, Yesus, jadi cara menghitung harinya orang Yahudi itu beda dengan kita. Kalau kita ngitung hari itu dari apa? Dari jam 12 malam, betul? Setiap jam 12 kita berubah hari. Misalnya hari Minggu nih, jadi Senin kalau jamnya berapa? Jam 12 lebih 1 menit, 00.01. Kalau 23.59 itu masih masuk di hari Minggu. Nah kalau orang Yahudi itu mereka memulai hari dari jam 6 sore. Maka dari itu mereka syabatnya mereka itu dari jam 6 hari Jumat sampai jam 6 sore hari Sabtu. Bapak Ibu Saudara, ada salah satu aliran di Kristen, saya tidak akan menyebutnya karena itu sebuah merek, yang hari ini melakukan sabat Bapak Ibu. Kalau saudara kenal ada orang yang sabat, nah itu mereka ngikuti tradisi sabat. Ya. Nah, saya jelaskan lagi, kenapa kita tanggal merahnya hari Minggu Bapak Ibu? Kan firman Tuhan kan memang mengatakan bahwa harus ada libur dalam seminggu. Karena Tuhan Yesus kan bikin dunia 6 hari ya, dan hari ke-7 dia beristirahat. Nah kita itu mulai hari itu dari hari Senin Bapak Ibu. Jadi Senin, Selasa, Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu itu 6 hari. Berarti hari ke-7-nya Minggu. Sedangkan kalau di dunia Barat, cara tahunya saudara nanti saudara punya HP, kalau HP saudara produksi dari Barat, nanti saudara cek kalender. Mereka mulainya dari hari apa? Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari ke-7-nya Sabtu. Ya ini semua hanya tradisi Bapak Ibu, tapi saya jelaskan kenapa makanya ada yang sabatnya hari Sabtu, Jumat ke Sabtu. Nah sekarang kalau saudara ini juga saya perlu jelaskan, karena seringkali yang menyerang iman kita itu Tuhan Yesus kan bangkit pada hari yang ketiga, betul? Nah hari Jumat disalib, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau menurut hari kita harusnya bukan 3 hari, betul nggak? Harusnya berapa hari? 2 hari. Tapi sekali lagi kita ngitung dari hari secara orang Yahudi. Kalau itu disalibnya jam 3 siang hari Jumat, berarti hari Jumat itu ikut hari apa? Hari Kamis. Baru jam 6-nya itu Jumat, baru jam 6 Sabtunya itu hari Sabtu, dan baru yang Minggu berarti ikut yang Sabtu, betul ya? Berarti kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggunya ya hari ketiga. Paham sampai sini Bapak Ibu? Sehingga itu menyatakan bahwa Yesus memang bangkit hari yang ketiga. Nah sekarang kenapa harus hari ketiga? Ini ada jawabannya. Saudara tahu Lazarus juga dibangkitkan Yesus pada hari yang keempat, betul ya? Nah saudara, orang Yahudi itu punya kepercayaan. Kalau orang mati itu selama 3 hari arwahnya gentayangan. Saudara ngerti tentang arwah gentayangan? Nah kita orang Kristen nggak percaya arwah gentayangan. Jadi kalau saudara ada yang mati, misalnya kelihatan penampakan itu bukan lagi manusia, itu pasti setan. Ya, jadi kita nggak percaya orang mati muter dunia dulu 10 hari, 20 hari, nggak ada. Orang percaya Yesus mati langsung ke surga, yang nggak percaya Yesus ke tempat yang lain. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah saya jelaskan lagi, ini masuk namanya demonologi ya, ini namanya teologi tentang setan. Kalau saudara tahu, makanya saudara saya jelaskan supaya saudara memahami, kalau ada pembunuhan darah itu tercurah, betul ya? Orang bunuh diri, orang dibunuh, atau ada kecelakaan. Terus saudara ngerti istilah namanya angker. Kenapa? Karena kalau ada darah yang jatuh di daerah itu, setan langsung menguasai teritorial itu. Makanya jangan heran kalau ada namanya hotel yang bunuh diri di situ, langsung hotelnya ditakuti, begitu kan? Tapi saya mau tekankan saudara, yang bisa ngusir itu semua nama Yesus. Nah ini saya jelaskan dulu. Nah sekarang kembali ke 3 hari. Orang Yahudi percaya manusia itu benar-benar mati kalau melewati 3 hari. Maka dari itu Lazarus dibangkitkan pada hari yang keempat.
Karena kalau dibangkitkan pada hari kedua, hari ketiga, sekitarnya akan bilang, oh itu nggak mati kok, tidur dia. Karena arwahnya gentayangan. Itu namanya kepercayaan Bapak Ibu. Nah hari ini kita mesti bedakan. Iman, tradisi, budaya, keyakinan. Atau kepercayaan. Contoh kalau lewat hutan harus tekan bel 3 kali. Digoblok-gobloki saudara. Nggak gitu. Saya ini lewat banyak hutan kalau pelayanan, nggak ada ngebel. Saya cuman tiap saya mau berangkat dalam nama Yesus. Terus kalau misalnya ke satu pantai jangan pakai baju hijau. Lah, kok percaya aja sih? Buat apa? Kalau saudara percaya itu, setan langsung bekerja. Loh iya, nggak perlu percaya begitu-gitu. Nah kembali lagi, jadi kalau hari keempat itu untuk membuktikan bahwa Lazarus benar-benar mati. Nah sekarang loh Pak, dari penjelasan Pak Yoel, terus kok Yesus bangkit hari ketiga? Jawabannya adalah karena orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan bangkit dan muncul pada hari yang ketiga. Jadi Yesus menunjukkan bahwa dia Mesias yang benar-benar bangkit hari yang ketiga. Nah jadi dia betul-betul menggenapi itu. Nah ini penjelasannya Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang jangan Bapak Ibu suka percaya hal yang di luar daripada iman kita. Ya. Misalnya ya itu semua itu kan apa ya, budaya kepercayaan, jangan nyapu malam-malam misalnya, jangan gunting kuku malam-malam gitu ya, terus apalagi jangan, ya itu ada juga yang nilai misalnya jangan duduk di atas bantal, betul ya, nanti jerawatan apa bisulen ya kan, ya itu kan nilai kalau bantal itu ya jangan, mohon maaf, jangan diletakkan pada bagian bawah kan itu kan kotor begitu loh. Nah jadi kita mesti bedakan iman, tradisi, budaya dan kepercayaan. Memang roh jahat itu ada, tapi saya mau tekankan kuasa Tuhan Yesus itu lebih besar dari itu dan kita bisa kalahkan itu. Jadi kalau saya bersaksi, saya tidak membesarkan si ini, tapi saya membesarkan nama Yesus. Supaya saudara tidak usah takut lagi dalam kehidupan. Saudara nggak perlu lagi mengalami kekhawatiran. Karena apa? Yesus bangkit, Yesus ada, Yesus menang. Dan kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya hari ini setiap kita dikuatkan oleh firman, saudara kembali bangun lagi iman, komitmen dengan Tuhan Yesus. Saudara mari hidup kekristenan sampai tugas saudara dan saya sudah selesai di dunia.